Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bersuka cita di hari Minggu ini, amin. Saya harap kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Selamat datang di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Karena itu kita mau silent handphone kita supaya kita bisa lebih fokus dalam hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan bersuka cita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang dimanapun kita berada. Mari saat ini kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Engkau Allah yang ajaib. Mari sama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini segenap hidup kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Dalam setiap hati kami Kamu meninggikan nama-Mu. Come on. Thank you Lord. Lebih lagi. Hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Raja mulia. Mari sama-sama sorakan dengan bangga. Kau Raja mulia. Raja mulia.
kami sembah Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Hanya Engkau saja Tuhan saat ini yang kami pandang. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan, hanya Engkau yang indah Bapa. Namamu Indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jesus. Hanya
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Bersama-sama nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. kami nyanyikan Hosana bagimu Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau saja yang layak disembah Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan Bapa. Mari saat ini kita bersatu di dalam hati. Kita mau bersepakat dengan tema iman, pengharapan, dan kasih. Kita tidak mau berlalu begitu saja. Kita tidak mau terlewati begitu saja. Mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita mengalami pertumbuhan secara iman. Setiap kita mengalami pengharapan yang semakin kuat bersama Tuhan. Amin. Supaya setiap kita mengalami cinta yang semakin bernyala-nyala kepada Tuhan. Supaya setiap kita mengalami cinta yang terus berkobar di dalam Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu. Mari angkat suaramu. Kuatkan hati Kau lagi yang menguatkan Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh. Biarlah kami mempunyai pengharapan yang semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami ke dalam kasih-Mu. Bawa kami ke dalam cinta mula-mula-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Pada saat ini kita juga berdoa untuk rumah Tuhan. Kita berdoa untuk rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk rumah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan.
Mari perkatakan hal-hal yang besar untuk rumah Tuhan, Gereja Sitri Genesa Bekasi. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, mari angkat suaramu, perkatakan hal-hal yang besar. Perkatakan hal yang besar, berdoa dengan iman. Terima kasih buat segala yang Tuhan kepada diri saya kami ya Bapa. Terima kasih buat perlindungan Tuhan atas gereja ini. Terima kasih buat semua berkat yang kami pada gereja ini ya Bapa. Kami berdoa Gereja ini akan semakin besar, amin. Gereja ini akan semakin besar, semakin memuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam nama Yesus, dalam nama. Mari saat ini kita juga berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa, kita memberkati pemerintahan, kita memberkati presiden dan wakil presiden kita. Mari angkat suaramu, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Lepaskan berkat untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Ada ketenangan, ada damai sejahtera di bangsa ini. Tuhan memberkati semua daerah provinsi, kota, kabupaten, pulau semua diberkati Tuhan. Kita juga berdoa, kalau masih sampai hari ini pandemik masih berlangsung, kita berdoa kepada Tuhan dengan vaksin yang sudah berjalan. Setiap vaksin yang akan dibagikan kepada seluruh Indonesia, semuanya mendapat. Mari angkat suaramu, kita berdoa supaya pasien-pasien yang kena COVID-19 Tuhan urapi, Tuhan berikan kesembuhan. Tahun ini ada tahun kesembuhan untuk Indonesia. Mari angkat suaramu. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya ada kabar baik di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama restoran, keuangan, kesehatan, pendidikan, sosial. Kami percaya Bapak, Indonesia kami menjadi 2021 ini ya Bapak. Ada kekuatan lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk bertahta Tuhan atas bangsa kami, atas hidup kami. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan iman katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah Dan layak disembah. Thank you Lord God. Semua kemuliaan, Haleluya. layak bagi Hosana, Hosana bagi Raja kita yang duduk di tahta. Puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan tadi. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan. Dan selama tahun ini kita akan belajar terus mengenai tema kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan adapun ayat emas kita selama seminggu ke depan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita percaya selama tahun ini, tahun-tahun ke depan kita mau belajar mengenai supaya kita bisa bertumbuh dalam iman, merasakan kasih Tuhan dan juga pengharapan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa, Pastor Steve Frederick. Karena itu mari kita siapkan catatan, kita mencatat kebenaran firman Tuhan supaya bisa kita
kita renungkan kembali. Namun sebelum itu kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami menyembah-Mu, pertolongan-Mu hadir Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, namun semua karena-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bersampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Kami memandang wajah-Mu Tuhan. dan berseru, Ini kami Yesus. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Kau bekerja hari ini Tuhan.
Biar Engkau yang menjamah setiap hati kami, memulihkan kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami baik di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, biar kasih setia Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan cinta Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun-tahun yang penuh dengan banyak hal bersama dengan Tuhan ya. Kita boleh melihat kemujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tapi kita percaya bahwa tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun iman, pengharapan dan kasih. Saya percaya Tuhan menyertai jemaat Tuhan Sitri Kenisa Bekasi, dan Dia gak pernah berhenti menyertai kita. Ada amin? Hari ini kita akan baca firman Tuhan Ibrani 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hari ini saya akan bicara tentang pengharapan. Sebuah pengharapan. Yesus membawa pengharapan buat kita semua. Mungkin hari-hari ini kita bertanya, kita berpikir, sampai kapan Tuhan masalah ini berhenti? Seperti apa nanti Tuhan ke depan nanti? Mungkin hari-hari ini kita kehilangan arah, kita mulai putus asa. Tapi percaya saudara bahwa Yesus, Dia datang buat kita. Yesus ada untuk membawa sebuah pengharapan. Karena dengan pengharapan kita bisa melewati situasi ini. Dengan pengharapan kita bisa melewati masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan membuat kita mampu bertahan dalam masa-masa sulit. Kalau misalnya kita melihat ya, ada uji tes seorang profesor. Dia memasukkan tikus ke dalam bak. Dia memasukkan tikus ke dalam bak dan ada airnya, tapi tidak sampai penuh. Terus dia mematikan lampu itu. Tidak lama saudara, hanya hitung beberapa jam. Di saat pintu itu dibuka, profesor itu menemukan tikus itu sudah mati. Tapi dia uji tes yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dia masukkan tikus yang lain ke dalam bak. Dalam kondisi ada lampu yang menyinari, terang di dalam kolam itu. Tikus itu mampu bertahan hidup bahkan sampai 36 jam. Kenapa tikus ini bisa jauh lebih bertahan hidupnya daripada tikus sebelumnya? Karena tikus sebelumnya tidak melihat apa-apa. Dia berenang tapi dia tidak bisa melihat terang itu. Dalam kondisi putus asa, dalam kondisi yang mungkin dia berpikir tidak ada harapan, tikus itu mati. Berbeda dengan tikus yang ditaruh di sebuah kolam atau bak yang penuh dengan air dan ada lampunya. Tikus itu walaupun dalam kesulitan, dia berusaha untuk keluar dari air itu, namun gak bisa. Tapi di saat dia melihat cahaya, ada lampu, itu yang memberikan dia pengharapan. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Itu yang membuat dia bisa melihat bahwa situasi ini, keadaan ini bisa dia lewati. Kalau tikus aja bisa mengalami hal itu, apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pengharapan yang Tuhan bawa buat kita akan memampukan kita untuk bertahan dalam masa-masa sulit ini. Ada amin? Puji Tuhan. Ya, terang itu adalah Yesus saudara. Di saat kondisi kita melihat kok sakit gak sembuh-sembuh ya, kok keadaan ekonomi begini-gini aja ya Pak. Percayalah saudara,
di saat kita melihat terang itu, di saat kita melihat Yesus, di situ kita bisa mendapatkan kekuatan. Kita bisa memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin? Yesus adalah terang yang memberikan kita pengharapan dalam hidup. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, tetap bertahan dalam masa pandemi. Pengharapan membuat kita bisa bertahan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam masa pandemi ini. Dengan cara apa, Pak? Kita bisa bertahan? Bersyukur. Ini sesuatu yang simple. Bersyukur. Gampang bersyukur waktu kita diberkati. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya. Gampang sekali kita bersyukur di saat kita mendapatkan sesuatu. Tapi di saat kita gak dapat apa-apa, di saat doa kita belum dijawab Tuhan, di saat kita masih ada dalam situasi sulit, disitulah kesempatan kita untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa bertahan dalam masa sulit ini. Waktu kita masuk masa pandemi bulan Maret, saya ingat betul, saudara. Kita semua bangsa Indonesia ya, di close semua ya, ibadah terimbas semua, kantor, pendidikan, semua terimbas. Usaha besar dan kecil semua terimbas. Saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami imbasnya. Pelayanan semua di cancel, tidak ada pemasukan. Wow, kita gak pernah berpikir kita ada dalam situasi ini. Sampai anak saya, kebetulan saya punya anak 2, harus kami pindahkan sekolah. Dari sekolah Kristen swasta, kami harus pindahkan mereka ke sekolah negeri. Dan memang gak mudah, Bapak Ibu Saudara, gak mudah. Tapi dengan bersyukur kita bisa bertahan. Bersyukur dalam masa-masa sulit. Bersyukur walaupun yang kita dapat itu kecil. Bersyukur waktu kita gak dapat apa-apa. Bersyukur kalau semua sepertinya ditutup. Bersyukur saja. Waktu kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Walaupun situasi tidak enak, saat kita bersyukur pasti ada saja pertolongan Tuhan. Amin. Ada aja pertolongan Tuhan. Pengharapan memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita melihat Yesus, kita tahu pasti ada jalan keluar. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan gak pelihara kita, wow, gak tahu seperti apa hari-hari ini hidup kita seperti apa. Tapi karena bersyukur dalam situasi apapun, Tuhan pasti tolong kita. Ada aja seperti burung gagak ya. Waktu Elia mengalami situasi sulit, Tuhan memberikan makan melalui burung gagak. Bisa jadi melalui banyak hal, melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan. Tapi kita gak boleh mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan saja yang selalu kita terima, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya Tuhan bisa pakai apapun untuk memberkati saudara. Tuhan bisa nyatakan pertolongannya buat kita di saat kita bersyukur dalam masa-masa sulit ini. Bahkan istri saya pun terimbas, Bapak Ibu Saudara. Istri saya melayani di satu sekolah sebagai guru Bible. Yang lainnya sudah dikeluarkan, diberhentikan secara halus, dirumahkan. Istri saya pun mengalami imbasnya. Istri saya harus dipotong gajinya 30%. Bayangin, tapi kami bersyukur. Coba saudara hitung-hitungan. Kalau saudara dapat uang, anggaplah 2 juta, 3 juta. 1/10-nya berapa? Yang suka memberi perpuluhan pasti tahu. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini rajin memberi perpuluhan. Bayangkan 30% harus diambil. Kita punya kesempatan untuk ngeluh sama Tuhan. Kita punya kesempatan untuk kok gini sih Tuhan. Tapi kita change keadaan. Kita ubah hati kita. Kita buat kembali untuk memunculkan rasa syukur itu dalam masa-masa yang tidak baik,
dalam keadaan yang gak baik, kita terus bersyukur. Di situ pertolongan Tuhan datang, dan dia Tuhan yang akan membuktikan sampai akhir tahun hidup kita dipelihara Tuhan. Amin. Sampai akhir tahun kehidupan Bapak Ibu Saudara dipelihara Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang mengalami krisis ekonomi Tuhan boleh berkati, yang usahanya jatuh Tuhan kembali angkat. Ada banyak mujizat, bahkan hadiah Natal buat gereja di tempat ini, Sitri Kenisa. Betul? Proses di mana Ibu Pastor Tini cerita sharing sama saya untuk masalah ruko ini, keajaiban Tuhan datang di detik-detik terakhir. Dahsyat, luar biasa. Ini cara Tuhan. God's timing is perfect. Haleluya. Waktu Tuhan itu sempurna. Di saat kita takut, di saat kita mulai berpikir, aduh kok gak ada pertolongan, come on, lihat terang itu. Terang itu yang membuat kita bertahan dalam kondisi apapun, Bapak Ibu Saudara. Terang itu yang membuat kita bertahan sekalipun kita belum bisa keluar dari situasi ini. Dengan bersyukur kita bisa bertahan dalam masa-masa sulit ini. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengharapan memampukan kita bersyukur. Yang kedua, pengharapan membuat kita bisa tetap memandang Tuhan. Memandang Tuhan dalam keadaan sulit. Kok Tuhannya gak ada? Kok sepertinya Tuhan tuh gak ada hari-hari ini? Seperti apa caranya memandang Tuhan, Pak Pendeta? Saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah berusaha ibadah dan melakukan banyak hal, tapi kok Tuhan sepertinya gak terlihat. Memandang Dia. Doa, doa, dan doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Di saat kita berdoa, yang kita lihat cuma Tuhan. Doa membuat kita bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti tikus itu, walaupun dia ada di dalam situasi yang sulit, di mana dia gak bisa keluar dari air itu, tapi di saat dia melihat ada lampu, dia bisa bertahan lebih lama daripada tikus yang hidup di dalam kegelapan, di dalam situasi yang sama. Dengan doa kita mendekat sama Tuhan, kita pandang Tuhan. Walaupun kondisi situasi di sekitar kita gak memungkinkan, walaupun mungkin pandemi ini belum berakhir, virus ini masih berkeliaran, usaha kita masih flat, keluarga kita juga masih flat. Percaya waktu kita berdoa, kita memandang Dia, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ada nilai lebih dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada nilai lebih, kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Kehidupan yang lebih baik daripada tahun kemarin, daripada bulan kemarin, daripada minggu kemarin, daripada hari kemarin. Di saat kita memandang Tuhan, belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Percayalah, saya punya anak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi sibuk sebagai orang tua ya, sibuk misalnya di rumah, terus anak kita tiba-tiba dia mendekati kita, dia pandang kita, dia liatin kita terus, walaupun dia gak ngomong. Terus kita lihat dia gitu ya, mau apa nak gitu ya, mau apa, kamu mau apa, dia ngeliatin kita aja. Hati kita tuh kayaknya rasanya pingin berhenti dari pekerjaan sibukan kita, dan kita peluk dia, kita pegang dia. Seperti ada rasa kasih buat anak kita yang selalu ingin dekat dengan kita, yang selalu memandang kita. Begitu juga dengan Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai manusia saja kita punya perasaan seperti itu, apalagi Tuhan. Di saat kita sedang sulit, di saat kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, terus kita lihat Tuhan, walaupun kita udah gak mampu lagi berdoa dengan kata-kata, karena doa itu lahir dari hati. Percuma kita berdoa dengan kata-kata yang baik, yang manis, sudah dipersiapkan, sudah dihafalkan, percuma. Tapi waktu kita berdoa dari hati kita, cuma lihat Tuhan aja, cuma ngomong dari hati saja, Tuhan tuh orangnya gak tegaan, Bapak Ibu Saudara. Dia gak tegaan. Dia akan berhenti dari segala sesuatu untuk menghampiri kita dan memeluk kita, mengasihani kita.
Belas kasihan Tuhan turun di saat kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Belas kasihan Tuhan akan turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di saat kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Kami sekeluarga bersyukur kami hidup dalam belas kasihan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya bukan pendeta yang punya jemaat. Saya pendeta yang penginjil, hanya berkhotbah kesana kesini, melayani jiwa-jiwa. Saya gak punya gaji, saya gak punya masukan yang sifatnya teratur. Tapi saya bersyukur sekali, belas kasihan Tuhan itu gak berhenti Bapak Ibu Saudara. Ada aja yang Tuhan gerakkan, ada aja orang-orang yang baik, ada aja orang yang tergerak untuk menolong kami. Orang membantu kami, tiba-tiba mengirimkan makanan, mengirimkan berkat Tuhan. Saya percaya saudara, cuma belas kasihan Tuhan saja yang buat kita bisa melewati situasi ini. Waktu kita berharap sama Tuhan, bukan sama manusia, berharap sama Tuhan. Di saat kita berharap sama manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Tapi di saat kita berharap sama Dia, kita pandang Dia, belas kasihan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti ngalamin dan sudah ngalami, dan hal itu akan terulang lagi. Saya berdoa hal itu akan terulang lagi. Ada banyak kebaikan Tuhan yang saudara akan alami di tahun ini. Tahun iman, tahun pengharapan, tahun kasih 2021. Tahun kemarin adalah tahun pembelajaran buat kita semua. Tahun kemarin adalah tahun persiapan buat kita semua. Hari ini kita ada untuk lebih percaya lagi sama Tuhan, untuk lebih berharap lagi sama Tuhan, dan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Memandang wajah Tuhan dalam keadaan sulit. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa, doa, dan doa. Tuhan yang pelihara kita. Hitungannya kalau dari bulan Maret tahun lalu, hampir 10 bulan Tuhan pelihara kita semua. Kita bersyukur kita bisa melewati Natal. Kita bersyukur kita ada di tahun yang baru karena pemeliharaan Tuhan. Mungkin masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita, tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan masih mau menyatakan belas kasihannya buat kita sampai pandemi ini berakhir. Amin. Amin. Sampai pandemi ini berakhir, kita akan menjadi generasi yang kuat. Kita akan menjadi generasi yang menyayangi Tuhan, generasi yang bisa melihat visi Tuhan jauh lebih jelas. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ada seorang pengemis di pinggir jalan, apa yang membuat seorang pengemis itu tiap hari mengemis? Kita lihat lagi besok, dia masih ada. Kita lihat lagi minggu depan, dia masih ada. Apa yang membuat dia bertahan dalam masa-masanya? Karena di hati seorang pengemis, dia cuma punya harapan. Dari sekian banyak orang yang lewat, bahkan melewati aku, pasti ada satu orang yang akan berbuat baik, memberikan sedekah kepadaku. Itulah sebuah pengharapan. Ini waktunya kita datang sama Tuhan Yesus. Mungkin seperti seorang pengemis yang berharap sama Dia, bukan lagi sama manusia, sama Tuhan. Di saat kita gak bisa buat apa-apa lagi dalam keadaan-keadaan ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini berjuang dengan rasa sakit, atau mungkin ada juga yang positif, ada juga yang mengalami situasi sulit dalam ekonomi. Lihat Tuhan, terus berharap sama Dia sampai Dia datang untuk menyatakan belas kasihannya. Amin. Sampai Dia datang untuk memberikan berkat-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kuat kembali, kita bisa berdiri lagi Bapak Ibu Saudara.
sehingga kita bisa terus bersyukur dalam kehidupan ini. Yesus adalah terang yang memberikan kita pengharapan dalam hidup. Yang pertama, tetap bertahan dalam masa-masa sulit dengan bersyukur. Bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Bersyukur kita masih bisa terus melayani Tuhan. Bersyukur kita masih terus beribadah. Bersyukur kita masih usaha. Atau mungkin ada di antara saudara yang akhirnya muncul ide-ide baru ya. Jadi pengusaha-pengusaha kecil, mau jual bakmi online, jual nasi online, apapun. Akhirnya muncul sesuatu yang baru, inovasi-inovasi baru. Tetap bersyukur. Yang kedua, tetap pandang Tuhan dalam keadaan sulit. Doa, doa, dan doa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, cuma Tuhan yang mengerti keadaan kita. Cuma Dia yang tahu kesusahan kita. Di saat kita berharap padanya, di situ ada pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang hari ini berharap sama Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Di dalam kehidupan ini Engkau datang untuk memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat hari-hari kemarin yang boleh kami lewati. Biar di hari ini Tuhan, kami bisa tetap bersyukur kepadamu. Buat kami terus tidak berhenti memandang wajah-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Gereja Sitri Kenisa Bekasi Engkau berkati. Berkati gembala kami, berkati setiap pengerja jemaat-Mu yang sampai hari ini setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan cinta Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lewat Pastor Steve kita belajar tentang pengharapan. Terima kasih Pastor Steve Frederick yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Sitri Kenisa hari ini. Kita menutup ibadah kita, mari kita arahkan hati kita. Kita berdoa minta Tuhan memimpin setiap langkah kita sepanjang minggu ini. Hari-hari kita ke depan kita semakin berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah kami terus memandang kepada Yesus dan berharap kepada Tuhan kami, Allah kami sumber segalanya. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sama-sama akan terus mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh semakin intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami rasakan hadirat-Mu lewat pujian penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami akhiri ibadah kami hari ini, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu, pandanglah kepada tahta kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan. Diberkatilah pengejaranmu akan Tuhan, perkenanan Tuhan engkau alami dan terus mengandalkan Tuhan sepanjang hidupmu. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya percaya kita menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Pastor Steve Frederick yang telah membagikan firman Tuhan. Kita sangat diberkati, semakin Tuhan pakai untuk pelayanan ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau membawa persembahan ucapan syukur kita, persepuluhan dan juga persembahan untuk rumah Tuhan kepada rekening yang tersedia. Mari kita boleh kirimkan, kita memberi kepada Tuhan melalui rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa minggu depan Bapak Ibu Saudara semua boleh hadir kembali di ibadah online kita King Kids pukul 9.15 pagi dan juga ibadah umum pukul 10.15 pagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di akun channel kita Sitri Kenisa Bekasi. Dan juga jangan lupa untuk
share link kita supaya semakin banyak orang yang diberkati. Mari kita terus memberi semangat yang baru kepada orang lain dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.